Dan pemirsa, kita akan jeda sejenak dan kita akan memantau bagaimana adanya Rakornas dari para relawan yang akan mendapatkan pembekalan dari para ketua umum pengusung dari Ganjar dan juga Mahfud MD. Mengenai soliditas dan militansi relawan untuk pemenangan Ganjar Mahfud. Untuk sesi pembekalan ini akan disampaikan langsung oleh ketua umum dari 4 partai politik pengusung, Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Baik, untuk itu kami mengundang dan kami persilakan Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia, Bapak Haritanu Sudibyo Miko MBA untuk menyampaikan pembekalan. Yang kita banggakan, kita hormati bersama Presiden Republik Indonesia yang ke-5 dan Ketua Umum Partai PDI Perjuangan. Kita berikan tepuk tangan. Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia yang diwakili Pak Amin. Juga yang mewakili Partai Hanura, nah iya, yang berdiri itu Pak Asad Rashid selaku Ketua Tim Pemenangan Nasional. satu lagi Mati. Tim Pemenangan Nasional dan para wakil ketua yang saya banggakan, Pak Ahmad Basarah wajib ya. selaku Ketua Koordinator Relawan yang tadi sangat berapi-api memberikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Yang saya banggakan tentunya para 8.000 pimpinan organisasi relawan yang hadir di sini. Saya atas nama saya atas nama salah satu partai pengusung mengucapkan terima kasih melihat begitu antusiasnya para relawan untuk mendukung kemenangan Ganjar Mahfud. Tadi Pak Arsyad, Pak Ahmad Basarah sudah sangat luar biasa memberikan arahan pada kita semua. Yang pada intinya bahwa kita harus militan, kita harus bisa memenangkan, bukan menang saja tapi harus menang. Menyambung yang disampaikan Pak Arsyad tadi, saya ingin menambahkan supaya seluruh rakyat Indonesia tahu nomor yang diluncurkan tadi, saya akan masukkan di jaringan televisinya MNC Group. Kita taruh running text nomor aduan pemilu. Jadi bukan di sini saja yang tahu, supaya semua rakyat Indonesia tahu, jikalau melihat ada kecurangan, mereka bisa melapor. Setuju? Baiklah, saya tidak mau menyampaikan hal yang sama. Saya ingin menambahkan. Tadi Pak Arsyad begitu jelas dan tegas, Pak Ahmad Basarah juga. Saya ingin menambahkan bahwa
Kenapa kok Ganjar Mahfud harus menang? Kenapa harus menang? Karena itu juga yang terjadi pada diri saya. Kenapa milih Ganjar Mahfud? Karena Ganjar Mahfud saya yakini dan juga kita semua yakini yang bisa membawa Indonesia emas. Ini harus kita yakin. Dengan kita yakin akan membuat kita makin militan. Kita harus bisa membawa Indonesia unggul, Indonesia yang maju, Indonesia yang sejahtera. Dan pilihannya jatuh ke Ganjar Mahfud. Saya perlu sampaikan latar belakang bisa bergabung kerjasama politik dengan ibu kita yang luar biasa, Ibu Mega, ya, dengan P3, dengan Hanura. Kami ini tidak ada deal-dealan politik. Ketemu, cocok, mau lihat Indonesia maju, kita berjuang bersama-sama. Jadi bukan kapling-kaplingan bagi-bagi kekuasaan. Menangkan dulu baru kita bicara. Baru kita tempatkan anak-anak bangsa yang cocok untuk memimpin di kementerian atau di tempat-tempat strategis untuk membawa Indonesia maju bersama Ganjar Mahfud. Itu betul. Jadi sampai hari ini tidak ada didilan bagi-bagi kekuasaan. Kita menangkan Ganjar Mahfud. Saya ingin memberikan slide di sini. Ada slide-nya. Saya singkat saja. Slide-nya belum muncul. Untuk next. Berikutnya. Oke. Kita ingin Indonesia menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Ini gambarannya. Singkatnya, tahun 2035 Indonesia harus jadi negara maju, bukan negara sedang berkembang. Tahun 2045 Indonesia harus menjadi negara kelima terbesar dari sisi ekonomi. Kita bisa bangga dengan itu. Pendapatan masyarakat akan sangat tinggi. $23.000 lebih per orang per tahun. Ini secara garis besar ya. Inilah Indonesia emas yang kita cita-citakan. Tapi, berikutnya. Tapi, ada asumsinya. Ada hal-hal yang harus dicapai. Rata-rata pertumbuhan ekonomi sejak tahun lalu, 2022, harus minimum 6% rata-rata per tahun, mulai tahun lalu sampai tahun 2045. Padahal tahun lalu tidak sampai 6%, 5% lebih. Tahun ini juga 5% lebih. Jadi artinya apa? Kalau keadaan seperti ini, target Indonesia emas itu belum tentu bisa tercapai. Makanya kita perlu pemimpin yang mampu membawa kita untuk mencapai Indonesia emas. Dan saya yakin ini adalah Ganjar Mahfud. Apalagi syaratnya? Harus ada pembangunan dan peningkatan produktivitas manusia. Pendidikan harus dipercepat. Penguasaan pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pemerataan kesejahteraan yang masih belum dirasakan. Kemudian penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang sama bagi semua rakyat Indonesia. Dan kita punya tokohnya, Pak Mahfud itu pendekar hukum. Berikutnya. Kita harus tahu tantangan kita hari ini dan di kemudian hari. Saat ini mayoritas masyarakat kita masih berpendapatan rendah, termasuk pendidikan dan produktivitas yang rendah. Ketimpangan, senjangan sosial, ekonomi masih kita rasakan. Korupsi dan masalah penegakan hukum masih kita rasakan. Termasuk kita terlalu cepat menganut
kapitalisme pasar bebas. Tanpa kita sadari, saat ini kita mengalami bonus demografi. Artinya apa? Jumlah yang lahir jauh lebih banyak daripada yang meninggal. Setiap tahun antara 3 sampai 4 juta tambahan jiwa di penduduk Indonesia. Di tahun 2045, penduduk kita akan bertambah 40 juta orang, menempatkan kita ketiga terbesar di dunia menjadi 319 juta. Kelihatannya bagus, tapi ini tantangan tersendiri. Kita harus mampu menciptakan lapangan kerja. Kita harus memberikan layanan kesehatan yang memadai. Kita harus mampu mendidik kita. Di samping masalah kita sendiri pada hari ini masih banyak yang harus kita atasi. Kemudian tanpa kita sadari kemajuan teknologi banyak menyebabkan efisiensi tenaga kerja juga. Jadi artinya apa? Ke depan ini cara-cara lain. Kita harus mampu mempercepat pertumbuhan masyarakat kecil. Bagaimana masyarakat lapisan bawah bisa kita tingkatkan produktivitasnya sehingga mereka menjadi mesin ekonomi bersama-sama dengan yang ada saat ini membangun Indonesia untuk Indonesia emas. Dan itu saya yakin, kita yakini hanya ada di Ganjar dan Mahfud. Next. Kalau kita tidak bisa mengatasi tadi, asumsi tadi itu tidak bisa kita capai. Ada bahaya yang tidak kita sadari, Indonesia bisa jatuh ke dalam middle income trap atau perangkap pendapatan menengah. Artinya kita tidak bisa mentas menjadi negara maju, kita negara berkembang terus seperti Argentina. Bayangkan di tengah pertumbuhan penduduk yang pesat, di tengah masyarakat kita yang masih banyak tidak punya pekerjaan, kita tidak mentas menjadi negara maju, akan membahayakan adik-adik anak kita di kemudian hari. Inilah alasan utama saya terus terang saja akhirnya pilihannya jatuh kepada Ganjar Mahfud. Setuju? Penyebab ancaman pendapatan menengah atau middle income trap karena ketimpangan ekonomi yang tidak terselesaikan, pendidikan dan produktivitas yang rendah tidak ditingkatkan, kemudian tentunya industrialisasi yang tidak mengarah kepada penciptaan lapangan kerja yang masif. Berikutnya. Oke, saya ingin meringkas. Itulah kenapa pilihannya ada di Ganjar Mahfud. Yang pertama, kenapa kita yakin Ganjar Mahfud bisa lebih baik daripada yang lain? Yang pertama, Ganjar Mahfud tidak ada beban masa lalu. Setuju? Yang kedua, Ganjar Mahfud memiliki pengalaman yang lengkap. Pak Ganjar, DPR RI 2 periode, gubernur 2 periode. Legislatif sudah, eksekutif juga sudah. Dan Jawa Tengah yang penduduknya nomor 3 paling besar di Indonesia. Bukan daerah kecil. Kemudian Pak Mahfud lengkap, ditambah yudikatif, pernah sebagai ketua MK, menteri, sudah bolak-balik sejak zaman Gus Dur, anggota DPR juga pernah. Sehingga secara pengalaman mereka berdua itu tidak perlu kita ragukan. Ingat, Indonesia tidak boleh dibawa ke spekulasi. Kita harus punya pemimpin yang pasti. Ini penting. Saya mengenal beliau berdua, gaya hidupnya sederhana. Sederhana. Coba lihat harta kekayaan yang tidak banyak, padahal pernah menduduki jabatan yang tinggi dengan kekuasaan yang besar, tapi tidak untuk membangun dirinya sendiri. Sampai hari ini masih sederhana, tidak mengejar harta, dan jujur. Coba lihat, kampanyenya tidak ini gratis, ini gratis, ini gratis. Gratis, gratis, gratis semua. Uangnya siapa? Saya latar belakang ekonomi. Kalau terlalu banyak uang dia murahkan gratis, itu ngambil uang pembangunan. Jatah uang pembangunan akan diambil. Sehingga pertumbuhan ekonomi pasti tidak bisa tinggi.
itu menjadi biaya masa depan. Sulit Indonesia bisa maju kalau terlalu banyak bagi-bagi. Apalagi banyak korupsi. Dan saya yakin, saya pengusaha latar belakangnya, kalau pimpinan tidak membangun dirinya sendiri, pasti keputusannya diambil secara objektif. Objektif penting, bisa salah, tapi pasti ada improvisasi untuk memperbaiki terus. Tapi kalau keputusan adalah kepentingan, beda. Jadi itulah alasan yang melatar belakangi kenapa harus Ganjar Mahfud. Berikutnya, ini bonus. Kalau tadi itu yang bisa betul-betul membawa kita menjadi Indonesia emas. Kalau ini bonus, Ganjar Mahfud kesehatan bagus, betul? Saya pernah lari bareng sama Pak Ganjar dan 5 kilo non-stop. Dan kita perlu pemimpin yang stamina-nya bagus. Kenapa? Untuk membangun Indonesia yang bisa emas, bukan hanya dibutuhkan kepandaian, tapi dibutuhkan stamina dan kerja keras. Siapa yang bisa? Hanya Ganjar Mahfud. Ini penting. Kita orang Timur, budaya Timur sayang keluarga. Betul? Itu ada di Ganjar Mahfud. Punya istri. Ini juga ada hal pentingnya. Ganjar Mahfud penampilannya layak. Pak Ganjar itu ganteng. Saya tanya ibu-ibu, ganteng nggak? Ganteng. Betul Bu Mega? Ini bonusnya. Jadi sudah secara kapasitas kita yakin, tapi ada bonus-bonus tambahan. Berikutnya. Jadi kesimpulan, apakah kita yakin hanya Ganjar Mahfud yang mampu menjadikan Indonesia emas? Luar biasa. Makanya relawan kita semua harus bersatu padu dan kita tambah terus relawannya makin banyak. Supaya harus menang. Menang itu harus. Jangan sampai Indonesia emas kita menjadi tanda tanya. Dan kita harus yakini kelebihan-kelebihan Ganjar Mahfud supaya militansi kita maksimal. Dan ingat, satu putaran. Setuju? 56%. Baiklah, saya rasa cukup sekian. Nanti minta wejangan dari Ibu Mega. Ibu Mega ini orang hebat. Beliau ini hebat. Saya makin bergaul dengan beliau. Beliau adalah negarawan ya, bukan wan ya, yang punya prinsip, tidak belok-belok. Luar biasa. Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun, karena rekan saya Pak Asad berpantun. Berjalan sepanjang pesisir, menikmati indahnya samudra. Ganjar Mahfud hadir untuk Indonesia maju dan sejahtera. Ayo kita berjuang.